Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi gangguan psikologis. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Saya Muhammad Hafiz Syahri dengan nomor NPM 202110515034 yang akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pembelajaran gangguan psikologis. Tujuan pembelajaran gangguan psikologis adalah agar kita mengetahui dan memahami berbagai macam gangguan psikologis itu sendiri, serta kita dapat menerima dan mensyukuri keadaan fisik dan psikis yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun manfaat dari mempelajari gangguan psikologis, yaitu 1. Meningkatkan percaya diri. 2. Lebih peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. 3. Meningkatkan mood belajar. Nama saya Hanari Hadatul Aisy dengan NPM 202110515005. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi gangguan psikologis. Tahukah kamu apa itu gangguan psikologis? Gangguan psikologis adalah suatu kondisi gangguan dari berbagai keadaan tidak normal yang mempengaruhi fisik dan mental serta mengakibatkan perbedaan dalam cara berpikir, emosi, dan perilaku. Saya Fionita Aulia dengan NPM 202110515015 akan menjelaskan tentang teori menurut para ahli. Yang pertama dari Piper dan Uden 2006. Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua dari Sergio Negoro 1981. Depresi merupakan suatu gangguan psikologis yang sifatnya universal. Dapat terjadi pada siapapun dan dapat dikatakan bahwa hampir setiap orang pada masa hidupnya pernah menderita depresi pada tingkat tertentu. Dalam mengekspresikan keadaan depresi antara individu yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda caranya. Yang ketiga dari World Health Organization atau disingkat WHO 2001. Kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan di komunitasnya. Dan yang terakhir, keempat, dari Maramis 1992. Depresi sebagai suatu keadaan dengan komponen ekspresi psikologi, seperti rasa sedih, susah, rasa tak berguna, gagal, kehilangan, tak ada harapan, putus asa, penyesalan yang patologis, dan komponen somatik seperti tak ada nafsu makan, tekanan darah, dan denyut nadi rendah. Jadi, dapat disimpulkan dari semua teori menurut para ahli tersebut adalah gangguan psikologis bisa dialami oleh siapapun, seperti stres dan depresi. Jika tidak ditangani dengan baik dan benar, maka akan semakin buruk kesehatan mental orang tersebut. Saya Raisa Rahma Aura dengan NPM 205110515014 yang akan menjelaskan macam-macam gangguan psikologis. Ini adalah beberapa macam gangguan psikologis yang mungkin sudah kita ketahui. Yang pertama, depresi. Kedua, kepribadian ganda. Ketiga, skizofrenia. Keempat, gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Yang kelima, gangguan bipolar. Keenam, obsessive compulsive disorder atau OCD. Yang ketujuh, gangguan stres pasca trauma atau biasa disebut PTSD. Yang kedelapan, gangguan makan atau eating disorder. Yang pertama, depresi.
Sebenarnya, depresi dibagi menjadi beberapa macam loh teman-teman, tetapi saya akan menjelaskan secara keseluruhannya ya. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar. Biasanya, pengidap depresi dapat diciri-cirikan dengan rasa putus asa sepanjang waktu, emosi yang tidak stabil, serta ditandai dengan fisik yang selalu merasa lelah dan menurunnya selera makan. Biasanya, depresi disebabkan karena adanya trauma di masa lalu dan juga tekanan batin, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan di sekitarnya. Untuk pengobatan pengidap depresi dapat dilakukan dengan berkonsultasi ke psikolog untuk bisa melakukan psikoterapi dan psikiater agar diberikan obat antidepresan. Yang kedua, gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya hidup dengan penuh kecemasan, ketakutan, serta kekhawatiran berlebih. Gejala gangguan kecemasan biasanya ditandai dengan pikiran yang berlebihan, gugup terhadap suatu hal, sulit berkonsentrasi, dan dapat berupa gejala fisik seperti sakit kepala dan keringat berlebihan. Gangguan kecemasan ini bisa diatasi dengan relaksasi pikiran. Namun, apabila kecemasan tersebut dialami berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsultasikan ke psikolog atau psikiater terdekat. Yang ketiga, gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi atau mood yang sangat drastis. Orang dengan gangguan bipolar pada umumnya mengalami perubahan emosi atau mood dari fase yang sangat bahagia menjadi sangat sedih, dari yang percaya diri menjadi pesimis, yang bersemangat menjadi malas beraktivitas, dan penyebab pasti terjadinya gangguan bipolar belum diketahui. Namun, terdapat dugaan karena dampak dari adanya gangguan senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak atau neurotransmitter. Dalam menangani gangguan bipolar, sebaiknya perlu pemeriksaan secara langsung ke dokter, dan dokter akan menganjurkan penggunaan obat atau terapi khusus. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan apabila seseorang menunjukkan gejala gangguan psikologis, yang perlu kita ingat jangan menghakiminya, dan harap segera untuk didampingi menemui seorang psikolog atau psikiater. Dengan terapi serta pengobatan yang didapat, penderita gangguan psikologis dapat kembali menjalani aktivitas dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dukungan dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan sahabat sangat berpengaruh untuk menghadapi gangguan psikologis. Menjadi pendengar yang baik dan selalu mendampingi penderita sehingga dapat mengetahui pemicu dan hal yang membuatnya terpuruk, lalu mencari tahu bagaimana cara untuk menghadapinya.